Video ini diambil tanggal 21 Mei 2021, ya tepatnya hari Jumat pagi sebelum jam kantor buka, ya. Jadi sebelum kita melakukan aktivitas sehari-hari, ya kita take video dulu untuk kita share ke channel YouTube The Investor ini. Nah, 2 hari sebelumnya, ya 2 hari yang lalu sekitar tanggal 17 Mei 2021, kita melihat IHSG berada di level terendahnya sepanjang tahun ini, ya sepanjang tahun 2021 ini, di mana IHSG ditutup di level 5.700-an. Dan di situ kita melihat juga saham-saham banyak berguguran, ya, saham-saham banyak yang rontok. Saya tidak tahu level IHSG sekarang, ya, karena sekali lagi kita syutingnya itu tanggal 21 Mei pagi hari, ya. Jadi saya tidak tahu level hari ini dan level besok apakah lebih rendah lagi atau mungkin sudah naik, sudah mantul lagi, saya tidak tahu, ya. Tapi intinya di 2 hari yang lalu tanggal 19 Mei kita melihat IHSG berada di level terendahnya sepanjang 2021 ini. Nah, ketika kita bicara mengenai kerontokan bursa, kita bicara mengenai kejatuhan bursa, sebenarnya kalau di sisi saya sendiri sebagai seorang investor jangka panjang, saya di situ melihat banyak peluang. Ya, di situ saya melihat banyak saham-saham bagus dihargai murah. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika saham-saham tersebut dihargai murah, kita bisa beli lagi nggak gitu? Kita bisa istilahnya serok bawah lagi nggak gitu? Atau kita justru sudah kehabisan cash? Dan ternyata setelah saya tanya ke beberapa teman saya, kemudian saya juga melakukan polling di channel Instagram kami, ya di channel Instagram The Investor, ternyata banyak yang sudah tidak punya cash, ya alias sudah terlanjur beli di harga tinggi dan sekarang nyangkut dan sekarang nggak punya cash lagi untuk membeli saham-saham bagus di harga murah. Nah, di video ini saya ingin sharing pentingnya kita memiliki cash di dalam portofolio investasi kita dan bagaimana cara mengoptimalkannya. Ada 2 hal penting kenapa kita harus selalu menyisakan cash di dalam portfolio kita. Ya, ngomong-ngomong, saya sendiri juga selama ini tidak pernah melakukan pembelian investasi sebanyak 100%, ya. Jadi saya selalu menyisakan cash. Jadi saya tidak pernah cash di dalam portofolio investasi saya itu 0 rupiah, itu saya tidak pernah sampai sekarang, ya. Nah, ini saya ingin sharingkan 2 hal penting yang menurut saya kita harus memiliki cash di dalam portofolio investasi kita. Alasan yang pertama, ya seperti saya jelaskan pada contoh di awal tadi, adalah supaya kita tidak kehabisan amunisi untuk membeli saham bagus di harga murah. Ya, jadi ketika kita melihat IHSG jatuh-jatuhnya yang menembus level terendah sepanjang tahun, disitulah kita melihat banyak peluang, banyak saham-saham bagus, mumpung dihargai murah kita bisa beli. Ya, jadi alasan yang pertama adalah supaya kita bisa menambah muatan saat harga sahamnya murah. Kemudian alasan yang kedua yang ini juga sangat penting, yaitu sebagai likuiditas. Nah, likuiditas di sini maksudnya seperti apa? Seperti ini. Ya, kadang dalam kita melakukan investasi, mungkin kita sudah investasi sekian tahun, ada saatnya kita ingin mengambil keuntungan. Ya, saya yakin setuju, ya. Kita ngambil sebagian keuntungan investasi kita untuk kita gunakan sehari-hari, misalkan untuk konsumsi atau untuk membeli barang-barang yang dirasa ini sudah saatnya kita beli gitu. Nah, dalam mengambil uang tersebut dari hasil investasi kita, ada baiknya kita ambil dari uang cash ini gitu, dari uang cash yang kita sisakan ini. Jangan sampai ketika kita butuh uang, kita harus jual saham, padahal saham tersebut belum saatnya untuk dijual. Nah, ini yang juga banyak terjadi kepada para investor, ya, di mana mungkin ketika terjadi krisis seperti tahun 2020 kemarin, ya, di mana bisnis bertumbangan, ya, kita di PHK dan sebagainya, akhirnya kita harus mencairkan uang kita, ya, untuk kita gunakan hidup sehari-hari dan kita terpaksa harus jual saham. Padahal saham tersebut belum saatnya untuk dijual. Akhirnya yang terjadi apa? Kita melakukan cut loss. Nah, fungsi yang kedua ini untuk menghindari hal tersebut. Plus, masalah likuiditas ini juga sebagai pengerem seharusnya, ya. Bisa kita gunakan sebagai pengerem atas keserakahan kita, itu, atas greedy kita. Ya, jadi ketika kita melihat harga saham sudah murah-murahnya, kita masih punya saham yang masih membuka floating loss,
Kita pengen beli terus gitu. Nah, kalau misalkan kita sudah punya target berapa persen cash yang harus punya, nah ini bisa menjadi pengerem gitu. Oh, sudah saatnya saya berhenti beli. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, jadi poin yang kedua ini juga nggak kalah pentingnya, yaitu sebagai likuiditas. Pertanyaan selanjutnya adalah, sekarang berapa persen cash yang harus kita sisakan dari total portofolio investasi kita? Nah, sebenarnya untuk masalah berapa persen ini tergantung kebutuhan masing-masing ya. Biasanya juga tergantung dari jumlah kelolaan portofolio kita. Ya, kita bicara mengenai mengelola 100 juta, pastinya berbeda dengan kita bicara mengenai mengelola 1 miliar. Pastinya berbeda. Tapi untuk ancang-ancang bisa dijadikan acuan itu kurang lebih sekitar 10%. Ya, 10% dari total dana yang kita belikan instrumen investasi itu harus berupa cash. Oke Mas Eros, saya sepakat nih, kita harus punya 10% dalam bentuk cash dalam portofolio investasi kita. Nah, selanjutnya cash ini kita bawa kemana gitu? Kita tempatkan kemana? Apakah kita hanya tempatkan di RDN saja gitu? Nah, menurut saya, kita juga bisa lakukan optimalisasi dari cash yang kita punya. Ya, bayangkan ya, misalkan nih, Anda mengelola dana investasi ya, dan di dalam portofolio investasi Anda itu mengelola sekitar 1 miliar. Berarti kalau 10% dari 1 miliar, kurang lebih ada sekitar 100 juta uang nganggur. Pertanyaannya, kalau 100 juta hanya didiemin di dalam RDN saja, itu kayaknya juga sayang gitu ya. Jangankan 1 miliar deh. Ya, Anda pikirkan Anda ngelola 100 juta saja. Ya, 100 juta berarti 10% dari 100 juta tersebut kurang lebih sekitar 10 juta. Nah, 10 juta bagi kita para pekerja yang memiliki gaji sekitar UMR, 10 juta yang nganggur ini juga sayang gitu menurut saya ya. Maka ada baiknya kita tempatkan di instrumen investasi yang dimana ketika kita butuh cash ini kita bisa ambil sewaktu-waktu tanpa adanya penurunan sama sekali, tapi juga punya potensi untuk menghasilkan cuan. Alias probabilitas 90%-nya adalah cuan, yaitu ditempatkan di reksadana pasar uang. Kenapa harus reksadana pasar uang? Kenapa tidak reksadana pendapatan tetap ataupun saham? Nah, karena reksadana pasar uang ini memiliki tingkat resiko yang paling rendah. Ya, kalau kita bicara mengenai reksadana pendapatan tetap, ya, di mana sebagian besar uang atau investasi tersebut ditempatkan di instrumen obligasi, itu ada potensi penurunan harga obligasi. Ya, apalagi di reksadana saham, di mana penempatan mayoritasnya ada di instrumen saham. Itu sangat jelas memiliki potensi penurunan harga saham. Kalau di reksadana pasar uang, maka mayoritas penempatan dana itu ada di deposito bank, yang dimana deposito bank ini itu resiko untuk mengalami penurunan harga itu tidak ada gitu. Ya, jadi resikonya adalah ketika banknya ini tutup saja gitu. Asal banknya tidak tutup, pasti akan memberikan yield, ya, pasti akan memberikan tambahan cuan ke kita. Lalu bagaimana cara membeli reksadana pasar uang? Selama ini ya, sampai saat ini saya melakukan pembelian reksadana pasar uang itu hanya di satu aplikasi, yaitu Bibit. Nah, caranya seperti ini. Ini adalah tampilan dari aplikasi Bibit. Nah, sebelumnya kenapa saya pilih aplikasi Bibit dalam pembelian reksadana? Karena ada 4 hal. Yang pertama, aman, karena aplikasi Bibit ini terdaftar dan diawasi oleh OJK. Yang kedua, user and beginner friendly, alias bisa dimulai dengan Rp100.000 saja. Jadi bagi kita para pemula, kita bisa membeli reksadana di aplikasi Bibit ini dengan modal yang kecil. Yang ketiga, tanpa biaya komisi alias gratis. Dan yang keempat, yang ini juga paling penting, yaitu aplikasi Bibit memiliki fitur Robo Advisor. Nah, penjelasan detail mengenai Robo Advisor teman-teman bisa lihat video saya sebelumnya ya, dengan klik linknya di dalam deskripsi di video ini, atau teman-teman bisa langsung klik link di atas ini, di atas tampilan layar ini. Dari hasil fitur Robo Advisor di sini saya termasuk seorang investor dengan profil resiko 9 ya, di mana profil resiko 9 ini saya termasuk investor yang agresif. Cuman karena kita di sini adalah untuk melakukan pembelian reksadana pasar uang saja, maka saya akan pilih reksadana sendiri ya di menu bawah ini. Di sini ada 4 menu: pasar uang, obligasi, saham, dan juga syariah. Karena saya termasuk orang yang termasuk investor yang senang dengan instrumen syariah, maka saya pilih syariah. Gampangnya kita tinggal
pilih syariah ini atau kita masuk dalam menu profil ini ya, kemudian kita setting saja preferensi syariah diaktifkan. Kemudian kita balik lagi ke menu home. Nah, di sini sudah tinggal tiga jenis reksadana ini saja ya. Kita langsung masuk saja di reksadana pasar uang. Nah, di sini kalau kita lihat ada beberapa produk reksadana yang bisa kita pilih ya. Ada dari Sukor Invest Syariah Money Market Fund dan juga yang lainnya. Kalau kita lihat yieldnya yang paling besar adalah yang paling atas ya, Sukor Invest Syariah Money Market Fund. Kita bisa cek dulu. Nah, kita cek terutama di penempatan dananya. Nah, di sini kita lihat ya bahwa penempatan atau alokasi asetnya adalah sebesar 37% ditempatkan di sukuk dengan sukuk yang sisa jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Kemudian ada juga yang ditempatkan di deposito atau setara kas itu sebesar 62%. Nah, kita lihat nih penempatannya di mana saja. Di sini kebanyakan untuk deposito ditempatkan di Bank Panindube Syariah, Bank Victoria Syariah, Bank Mega Syariah, Bank Jabar Banter Syariah ya. Nah, karena di sini saya kurang sreg ya, kurang nyaman dengan penempatan di Bank Victoria Syariah maupun Panindube Syariah, maka saya pilih yang lain ya. Karena sekali lagi kita fokusnya adalah di keamanan investasi ya. Di sini kalau saya lihat ada BNI Asset Management Dana Lancar Syariah, kita cek lagi nih BNI AM Dana Lancar Syariah, dan di sini penempatannya terbesar adalah di deposito Bank BPD ya, Bank Nagari, Bank Jatim, Bank DKI, UUS ini unit usaha syariah. Jadi saya lebih prefer ditempatkan di sini, maka di sini saya akan masuk di BNI AM Dana Lancar Syariah ya. Jadi kita langsung klik beli saja. Nah, di sini teman-teman bisa lihat belinya pun ada minimalnya Rp10.000 saja. Jadi sangat murah sekali ya. Kemudian di bawahnya ada menu pilihan 500.000, 1 juta, 5 juta, 10 juta, 50 juta sampai 100 juta. Kita akan uji coba di pembelian yang paling minimal yaitu 10.000. Kita lihat apakah bisa berhasil ya. Kita langsung tulis 10.000, kemudian kita klik beli ya. Kita langsung setuju saja dan bayar sekarang. Nah, di sini karena saya masih punya saldo GoPay sebesar 33.000, kita pakai saldo dari GoPay punya saya ya, dan langsung kita klik bayar. Bayar dengan GoPay. Nah, di sini keterangannya pembayaran sudah berhasil ya. Jadi seharusnya sih sudah oke ya, sudah berhasil. Oke, itu sekilas mengenai cara saya dalam mengoptimalisasi cash yang ada di dalam portofolio investasi kita. Ya, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Tunggu video kami selanjutnya dan salam Passive Income.